Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih dimanapun saudara terkasih pagi hari ini berada dan kita percaya pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita sudah diperbaharui oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan pagi hari ini kita percaya dan yakin hari ini kita sudah dipersiapkan rencana yang terindah oleh Tuhan untuk kehidupan kita semuanya saudara kasih. Ya baik saudara kasih, kita bertemu lagi di Fellowship Askri bersama saya Muhammad Ferdiansyah. Aduh maaf. Ya pagi hari ini kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Dan kita percaya dan yakin di awal minggu ini hari Senin ya, kita tetap bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aduh maaf saudara kasih. Baik saudara kasih, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan undang narasumber kita yang akan menguatkan kita semuanya dalam kebenaran firman Tuhan di Fellowship Askri. Dan jangan lupa saudara kasih, silakan bagi yang belum mensubscribe channel-channel yang menyiarkan live Fellowship Askri pada pagi hari ini, silakan subscribe channel-channel yang menyiarkan live pada pagi hari ini. Dan jangan lupa saudara kasih, pagi hari ini Fellowship Askri kita adakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 pagi. Ya, baik saudara kasih, saya akan undang narasumber kita, hamba yang sangat luar biasa ya. Salam, selamat pagi Ibu Uti Watimena. Salam, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih Ibu Uti sudah meluangkan waktu dan akan menguatkan kita, menyegarkan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak akan berlama-lama lagi karena kita sudah rindu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, Ibu Uti, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Ya, Kepada selamat Ibu Uti. pagi. Ya, selamat pagi, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Itulah moto saya ya, moto kita. Teman-teman semua, kita harus menyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki lagi hari yang baru di hari Senin ya. Per tanggal berapa sekarang ya? Ya, hari Senin di minggu terakhir di bulan Oktober. Lalu minggu depan kita akan masuk lagi di bulan November, lalu kita akan meninggalkan tahun ini tanpa terasa. Pimpinan Tuhan atas hidup kita sungguh-sungguh nyata ya teman-teman. Pimpinan Tuhan atas orang-orang percaya itu sungguh-sungguh nyata ya. Oleh sebab itu pagi ini saya mengundang teman-teman untuk hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan kerinduan untuk mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Ya, adapun hari ini ya judul yang saya berikan adalah Tuhan adalah gunung batuku gitu kan, dialah perlindungan kita. Teman-teman, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya undang untuk semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus nyata dalam ibadah kami ini Tuhan, menutup bungkus kami, menjaga dan memelihara kami, memfokuskan pikiran kami supaya pikiran kami sungguh-sungguh tertuju kepada pemberitaan firman Tuhan yang membentuk kami, yang menumbuhkan iman percaya kami, dan yang membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tolonglah supaya Engkau memberkati Tuhan ibadah ini dari pertama sampai dengan akhirnya, dan Engkau berkata-kata lewat mulut hamba supaya semua perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba sungguh-sungguh adalah berasal daripada Engkau semata. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang ada di dalam live chat, di dalam room, dan semua orang yang mendengar Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, hari ini saya ingin sebelum kita masuk ya, saya ingin memuji Tuhan satu ini ya, lagu lagu Raja Daud ya. Mazmur 50 berapa itu ya? 43. Bentar ya, teman-teman.
Maaf. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, ya Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, ya Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Tuhan memelihara orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku kembali tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, ya Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Ya, puji Tuhan ya, karena Yesus telah meluputkan kita dari air mata kita, meluputkan mata kita dari air mata kita, lalu meluputkan kaki kita daripada tersandung. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini ayat pembacaan firman Tuhan ingin saya bawakan di dalam Yohanes 8 ya. Tadi malam saya susah tidur ya. Tahu kenapa ya susah tidur, lalu malam-malamnya ya biasa sampai malam, jadi teman-teman nggak ada waktunya untuk persiapan kurang ya. Tetapi hari ini saya sungguh-sungguh minta pimpinan Roh Kudus ya, supaya firman Tuhan yang disampaikan ya, supaya sungguh-sungguh bermakna, supaya sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah tentang perempuan yang berzina. Ya, di dalam Yohanes 8, saya akan bacakan ini satu perikop cuma sampai ayatnya yang ke-11 ya, ke-13 teman-teman ya. Enggak banyak ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata,
kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menuliskan dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya-tanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, teman-teman, di dalam Yohanes 8 ini bercerita tentang perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes yang seperti kita tahu adalah rasul salah satu dari murid Yesus ya. Rasul anak Yakobus ya. Yakobus Yohanes kalau nggak salah ya. lupa teman-teman ya. Ya, dia salah satu dari murid Yesus. Lalu dia menceritakan atau menuliskan ya di dalam penulisannya ini tentang keutamaan ya, tentang siapa Yesus ya. Dan di dalam kitab Injil Yohanes inilah satu-satunya ya kalau menurut saya ya yang sangat-sangat menonjol dari antara ketiga temannya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang lain itu menuliskan tentang siapa Yesus itu tidak secara spesifik dan secara kental atau penekanannya kurang ya, kurang kalau dibandingkan dengan Yohanes ya. Yohanes ini menceritakan tentang siapa Yesus, memberitakan kepada kita tentang Yesus itu secara sangat-sangat gamblang ya teman-teman. Dia sendiri yang paling mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia ya. Dialah anak Allah itu ya. Lalu dia menceritakan semua perkataan Yesus itu, perkataan-perkataan yang pelik-pelik ya, perkataan ketuhanan Yesus dan perkataan kemanusiaan Yesus itu diumbar semua oleh Rasul Yohanes ya, supaya kita melihat ya ada perbandingan yang jelas ya antara kemanusiaan Yesus dan antara ketuhanannya gitu ya. Rasul Yohanes inilah yang menulis begitu lengkap perkataan-perkataan Yesus yang dia ingat ya, yang dia tuliskan dan dia beritakan kepada kita. Lalu dia sendiri memberikan pengajarannya ya. Inti dari apa yang dia tulis ini, dia mau mengatakan bahwa di dalam 1 Yohanes yaitu ya teman-teman ya, dia menulis 1 Yohanes ya, di dalam 1 Yohanes berapa tuh, 1 Yohanes 5 gitu ya, dia bercerita tentang antikristus, dia bercerita tentang siapa Yesus itu. Jelas di situ penekanannya bahwa Yesuslah anak Allah itu ya teman-teman, dialah anak Allah yang berasal daripada Bapa dan dia adalah Allah Bapa itu sendiri gitu ya. Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa dialah firman yang telah menjadi manusia, firman yang hidup itu gitu teman-teman ya. Dia menulis ayat ini pada saat dia sudah ada di pembuangan dan dia merenungkan. Lalu dia juga mendapatkan penglihatan yang maha dahsyat ya teman-teman. Dia menulis kitab Wahyu ya, penglihatan-penglihatan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan ya. Bagaimana dia bisa melihat keadaan ke depannya lagi lewat visi misi, lewat nubuatan-nubuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan kita sekarang telah digambarkan oleh Rasul Yohanes bahwa kita sedang berada pada masa penantian akan pemenuhan, akan kegenapan dari seluruh kitab Wahyu itu ya. Kita sudah menerima kenyataan bahwa Yesus sudah lahir ya, Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, bahkan dia sudah naik ke sorga, bahkan dia sudah mengatakan dan memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada orang-orang Kristen ya. Semua keselamatan, semua janji-janji, semua kepastian, segala sesuatu pembuktian bahwa dia itu memang adalah anak Allah itu ditulis dengan gamblang sekali oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes ini dia berfokus ya teman-teman, dia mau menceritakan bahwa semua orang yang menyangkal anak Allah itu ya dia itulah antikristus itu.
ya, yang menyangkal bahwa Kristus atau Tuhan ya telah datang sebagai manusia, ya dialah antikristus itu ya teman-teman ya. Antikristus artinya anti Tuhan, anti yang menolak ketuhanan itu, yang merendahkan lalu menolak bahwa dia adalah Tuhan gitu ya. Yang ya seperti itu ya. Rasul Yohanes lah yang paling gamblang menyatakannya. Ya, teman-teman, kita kembali lagi dalam pembacaan kita ya. Di dalam pembacaan ini saya mendapatkan bahwa dia menulis ada seorang perempuan ya, dan Rasul Yohanes juga menulis kepada kita betapa perlakuan orang-orang Farisi itu kepada Yesus ya. Mereka mengikuti Yesus ya, mengikuti track-tracknya Yesus, apa yang Yesus lakukan mereka ngikutin terus ya, perjalanan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Mereka ada di situ ya, apa yang Yesus lakukan, perkataan-perkataan Yesus, mereka ada di situ. Tetapi sedemikian ya, sedemikian besarnya, sedemikian kuasanya, sedemikian gamblangnya Yesus menunjukkan ketuhanannya di depan mata orang-orang Farisi ini, sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk ya teman-teman. Mereka bukannya melihat betapa oh iya inilah dia ya, anak Allah yang sedang kita tunggu-tunggu itu gitu kan teman-teman. Oh inilah dia yang kita harapkan itu, dialah Mesias itu. Tetapi mereka tidak berpikir begitu teman-teman. Mereka berpikir justru sebaliknya. Mereka membenci Yesus, merasa ada saingan gitu teman-teman ya. Ngerasa ada saingan lalu menganggap Yesus, oh siapa sih orang ini, dia kan cuma anak tukang kayu gitu. Merasa ada saingan, merasa iri, dengki, dan akhirnya mereka mengikuti Yesus bukan karena hati mereka yang tulus ingin mencari kebenaran, bukan karena mereka ingin mendengar firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan dan mempercayai Yesus sebagai pribadi anak Allah itu, tetapi mereka itu betul-betul ingin menjerat Yesus dan membunuhnya. Ini didasari oleh rasa benci, rasa iri, rasa tersaingi, rasa mereka sudah dijatuhkan martabat, harkat keegoisan mereka ya, karena Alkitab mencatat bahwa orang-orang Farisi ini mereka adalah orang-orang yang pada masa itu adalah orang-orang yang berwibawa gitu ya teman-teman, orang-orang yang dipandang mempunyai kasta yang tinggi gitu, yang dihargai, yang dihormati. Ketika mereka berdiri di jalan-jalan, orang akan tunduk membungkuk kepada mereka gitu ya. Ketika mereka mengajar di bait-bait Allah, ketika mereka berdoa, semua orang akan tunduk dan merasa bahwa orang-orang Farisi ini orang keren gitu ya, layak dihormati dan disegani oleh semua orang. Nah, ketika Yesus datang mengalahkan semuanya itu ya, mengalahkan mereka punya keegoisan ya, mengalahkan mereka punya kepoweran gitu ya. Yesus melakukan semua tindakan-tindakan atau pekerjaan ketuhanan itu, mereka malah itu teman-teman ya, malah tersinggung, lalu mereka malah tersaingi. Ya, mereka malah tersaingi, lalu mereka membenci. Nah, setelah membenci timbul lagi ya dosa pertama, mereka merasa tersaingi. Lalu kedua timbul lagi dosa baru, dosa beranak dosa gitu kan. Dosa baru. Ketika mereka merasa tersaingi, mereka membenci ya. Ketika mereka membenci, lalu timbullah pikiran jahat ya. Jadi dosa beranak dosa. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Dengan segala cara mereka ingin membunuh Yesus. Oleh sebab itu di dalam kitab Yohanes 8 ini telah dikatakan bahwa mereka ingin membunuh Yesus, ingin mencari teman-teman ya, mencari alasan bagaimana caranya Yesus ini bisa didakwa gitu ya. Bisa didakwa. Nah, dan dari situ Yesus sendiri melihat gitu ya, bahwa mereka ini tidak layak supaya Yesus mempercayakan diri kepada mereka. Karena waktunya belum tiba, Yesus merahasiakan jati dirinya gitu ya. Teman-teman, bahkan ketika mereka mau melempari Yesus, kamu kan mengaku anak Allah, kamu menyamakan dirinya dengan Allah gitu kan. Lalu Yesus mengatakan, anak Allah kan sama seperti kamu juga gitu, seperti Musa gitu. Karena Yesus menutup diri untuk mereka tidak menyatakan bahwa kepribadian anak Allah buat dia itu adalah Mesias gitu. Kenapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, bahkan orang-orang Yahudi ini mereka datang, mereka mengerumuni Yesus. Katakan kepada kami, emangnya kamu itu Mesias atau tidak, anak Allah apa tidak gitu ya. Yesus malah mengatakan, ya kamu telah melihatnya ya,
Aku sudah mengatakannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dengan bukti-bukti. Tetapi untuk keluar dari pernyataan Yesus bahwa iya akulah anak Allah itu tidak ya teman-teman. Karena apa? Latar belakangnya kita melihat bahwa karena waktunya belum tiba. Karena waktunya sudah tiba, ketika waktunya tiba, ketika Yesus mengaku bahwa dia anak Allah, Yesuslah disalibkan. Jadi kita harus mengerti teman-teman ya, mengerti betul-betul latar belakang ya Yesus ini supaya kita bisa menghadapi segala fitnahan, sangkaan dari orang. Wah, Yesus sendiri nggak pernah ngaku dianya Tuhan kok gitu kan. Yesus sendiri ketika yang gini-gini ya kita mengerti latar belakangnya ya teman-teman. Nah di sini Yesus dibawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, tetapi orang-orang Farisi itu mengatakan kalau menurut aturan Musa mereka mengatakan gitu ya, dikatakan di sini ya Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian itu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, teman-teman ya. Iya memang ada ya teman-teman, saya baca di dalam Imamat kalau nggak salah itu ya, Imamat berapa tuh banyak peraturan-peraturan tentang menikah, tentang perzinahan, tentang jangan mengambil istri orang, jangan mengambil ya segala macam banyak ya teman-teman. Itu ada di situ. Itu yang dimaksud ya. Imamat berapa itu kemarin saya baca ya teman-teman. Nah, di sini Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, itu dia teman-teman ya. Mereka mengatakan begitu bukan karena mereka ingin mendapatkan kejelasan daripada Yesus, tetapi sekali lagi dikatakan ingin mencobai dia. Ya teman-teman, jadi istilahnya orang-orang Farisi ini hatinya sudah tertutup betul-betul ya. Tidak mau sama sekali menerima kebenaran. Walaupun kebenaran kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di hadapanmu itulah yang memberikan kesaksian tentang aku gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan ketuhanan dia yang dia lakukan ya. Yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa dia berasal daripada Tuhan itu. Ditunjukkan kepada mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mau terima gitu teman-teman. Dan mereka sedang menunggu-nunggu anak Allah Mesias itu, anak Allah Mesias. Padahal Mesias itu sudah ada di depan mata mereka. Mereka bukan saja menghinanya, bukan saja membencinya, bahkan membunuhnya teman-teman ya. Nah inilah yang melatar belakangi ya, dia membawa perempuan itu kepada Yesus hanya untuk mencobai Yesus. Nah, ketika itu Yesus mengatakan apa teman-teman ya? Hukum ya, mau kita lihat di sini bahwa hukum Musa, hukum di dalam kitab Taurat dan hukum di dalam kitab Perjanjian Lama itu memang keras teman-teman ya. Keras sekali kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama itu tentang penghakiman Allah untuk Lot ya, yang Sodom dan Gomora, lalu penghakiman Allah untuk Nuh gitu kan. Lalu orang-orang yang penghakiman Allah kepada bangsa Israel itu ya yang membuat mereka membunuh orang-orang Israel di depan mata anak-anak mereka, dibunuh di depan mata orang tuanya. Kekejaman betul-betul penghukuman Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu luar biasa teman-teman ya. Luar biasa memang. Lalu di situ juga ada hukum Musa yang mengatakan bahwa perempuan yang berzina itu harus dihukum rajam gitu. Ya, itu di dalam kitab Perjanjian Lama tidak kita bisa pungkiri. Kenapa di dalam kitab Perjanjian Baru itu semua berubah menjadi hukum kasih gitu ya, teman-teman. Hukum Allah di dalam Perjanjian Lama itu betul-betul keras, teman-teman ya. Dia menghancurkan, dia memporak-porandakan gitu kan. Bahkan kalau kita lihat bahkan di dalam kisah Nuh itu hancur manusia, seperadaban bumi itu hancur ya, hilang satu peradaban. Untung diselamatkan satu keturunan, yaitu keturunan Nuh itu teman-teman ya. Nah memang begitulah keadaannya. Allah yang sebenarnya itu adalah Allah yang maha dahsyat kemurkaannya teman-teman ya. Maha dahsyat kemurkaannya Allah yang sebenarnya itu dia menghukum dosa, betul-betul menghukum gitu teman-teman ya. Orang yang berbuat dosa dihajar, dihabiskan, bahkan disuruh ketika itu bangsa Israel itu berperang bunuh gitu kan. Memang seperti itu. Karena begitulah ya, apa yang harus diterima oleh para penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya Yesus itu memang hukumannya berat sekali sebetulnya teman-teman ya. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama itu dituliskan juga di balik kemarahan Allah, di balik kekejaman ya, penghukuman atas orang-orang berdosa itu ada ya, dijelaskan oleh para nabi, ada kasih yang sama besarnya dengan kemarahannya itu.
Nah, itu ya teman-teman ya, itulah yang mau digambarkan kepada kita ya. Karena perjanjian lama itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita pengertian ya, karena itu berlangsung berlama sekali dan Elohim memakai semua perkara itu untuk menunjukkan kepada kita, ini loh saya yang sebenarnya, lewat perjalanan-perjalanan bangsa Israel itu, lewat kejadian-kejadian, lewat perkara-perkara, lewat hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya gitu teman-teman. Terlihat dengan jelas betapa dia menghukum dosa, tetapi setelah itu dia menangisi, ya bukan menangisi, dia merasa iba dan dia mengatakan betapa kemarahannya itu sama besarnya dengan kasihnya. Oleh sebab itu lewat perjalanan bangsa Israel itu telah ditunjukkan kepada kita bahwa dia yang menghukum dosa lewat kemarahannya itu, dia mengasihi kita ya dengan apa caranya? Ya akhirnya dia mati di kayu salib menanggung dosa-dosa itu karena dia tidak mau orang-orang yang dia kasihi ini, ya kita ini menanggung dosa yang separah itu. Akhirnya dia mengutus firman-Nya gitu kan, dituliskan Alkitab menyatakan dia mengutus firman-Nya dan firman-Nya itulah yang menanggung segala kemarahan-kemarahan dan dosa-dosa dan akibat-akibat hukuman-hukuman yang harus diterima oleh orang berdosa itu. Ya, di dalam Kristus Yesus hukuman-hukuman dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita, dia telah tanggung gitu loh teman-teman. Ini lewat perjalanan yang begitu luar biasa. Lalu orang Farisi di sini mereka mengingatkan Yesus ya, kalau orang yang berzina itu ya dia harus dihukum rajam. Tetapi mereka tidak mengerti perjalanan itu ya. Kejahatan-kejahatan atau kemarahan, bukan kejahatan, kemarahan-kemarahan Tuhan itu telah akan ya pada saat itu akan ditimpakan kepada Yesus gitu loh teman-teman. Oleh sebab itu Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa di antara kalian, ya silakan kalian rajam ini perempuan gitu kan. Ya silahkan kalian rajam ini perempuan karena hukum Musa memang mengatakan begitu. Tetapi ketika dikatakan siapa yang tidak berdosa, semua mereka tahu bahwa mereka orang berdosa. Ya bahkan dengan mencobai Yesus itu mereka udah tahu mereka itu berdosa. Ya hati mereka tidak tulus kepada Tuhan. Akhirnya di situ dikatakan apa? Tetapi seluruh dari mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Tinggallah Yesus seorang diri di tempatnya. Nah, sekarang kita balik ke perempuan ini. Teman-teman, bisakah teman-teman bayangkan apa yang dirasakan oleh perempuan ini ya? Ketika dia diperhadapkan, dia diseret ya, cuma dia yang diseret, laki-lakinya enggak gitu ya, kayaknya enggak adil ya teman-teman ya. Laki-lakinya enggak, dia diseret, siap akan dirajam, siap akan dihakimi, tiba-tiba ada pengampunan yang begitu rupa teman-teman. Itu apa yang dirasakan oleh perempuan itu ya. Kita secara manusia kita akan tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan hal itu. Ada pertobatan yang jelas teman-teman ya. Karena dia takut sebelumnya ya, dia takut bahkan ya pastilah dia takut dan dia akan merasa dia akan mati saat itu karena akan dirajam gitu. Tetapi ketika ada pengampunan, dia mengatakan begini, langsung dia mengatakan ya, jawabnya ya perempuan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada. Lalu dia bilang apa teman-teman? Tuhan. Nah itu ya. Ya, kenapa dia bisa mengatakan begitu? Ya, karena dia melihat hati Tuhan di situ pada Yesus itu. Saat itu juga dia menyebut Yesus adalah Tuhan. Orang-orang di luar sana mengatakan kata Tuhan di sini kan artinya Tuhan gitu, teman-teman ya. Artinya Tuhan. Tetapi kalau kita melihat konteksnya, kenapa dia bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Karena dia merasakan luar biasa pertolongan itu ya, teman-teman. Karena dia melihat ya, di dalam Alkitab terlihat jelas di sini, teman-teman ya. Kalau kita baca Alkitab, kita melihat semua orang yang pertama kali bertemu dengan Yesus yang belum pernah melihat Yesus, mereka semua dari mereka tidak ada yang menganggap bahwa Yesus ini manusia biasa ya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian ya, semua menyangka bahwa Yesus itu kalau minimal dia ini seorang nabi atau minimal dia ini seorang yang suci atau bahkan ada yang ekstrim langsung menyebut dia ini Tuhan gitu. Ya kalau kita baca ya langsung menyebut Tuhan. Karena apa teman-teman? Karena aura kesuciannya itu memancar gitu loh. Ya karena kasihnya itu memancar dan orang semua tahu ya.
orang semua tahu bahwa dia ini bukan orang sembarangan. Di dalam Yohanes 4 itu kita lihat ya, jelas sekali yang dengan percakapan dengan seorang Samaria itu ya. Oh jelas kamu ini adalah seorang nabi ya. Pertama dia mereka-reka ya. Oh jelas kamu itu adalah seorang Mesias gitu kan. Nah seperti itu, dia menyangka-nyangka, dia menduga-duga. Orang ini bukan orang sembarangan. Dan ini terjadi pada wanita itu ya. Dia mengatakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah teman-teman ya, inilah kuasa ketuhanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita gitu ya. Dia tidak menghukum dosa itu lagi. Kenapa teman-teman dia tidak menghukum? Dia tidak bukan berarti dia tidak menuruti perintah hukum Taurat, bukan ya. Perintah ketika orang berzina dia harus dihukum rajam, enggak teman-teman. Tetapi karena dialah yang akan menanggung segala kutuk-kutuk, segala akibat-akibat dosa yang akan ditanggung oleh manusia. Di dalam dialah pokok keselamatan itu. Dialah itu loh teman-teman ya. Dialah itu ya yang akan menanggung segala dosa-dosa manusia. Lalu Yesus tidak menghukum orang itu, dan bisa kita bayangkan betapa wanita itu akan sangat-sangat bersyukur ya karena terlepas dari maut dan dikasihi oleh Yesus gitu loh. Ya, dari inti pengajaran ini kita melihat bahwa Yesus itu menunjukkan ketuhanannya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, bahwa dia itu adalah anak Allah. Anak Allah yang datang untuk membebaskan manusia dari segala dosa-dosa dan pelanggaran mereka gitu teman-teman. Nah setelah kita ini sudah dibebaskan, setelah kita sudah ditebus, setelah kita sudah merdeka ya, apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Segala perkara untuk menunjukkan bahwa dia telah menyelamatkan kita, segala perkara, segala hal-hal yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang menebus kita, yang adalah juru selamat kita, itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu teman-teman. Ya, itu merupakan satu tonggak ukur sejarah yang merupakan iman pokok percaya kita ya. Di dalam kematiannya di kayu salib itulah kita bisa bermegah. Bukan karena kita nyukurin kalau dia sudah mati ya. Orang di luar bilang, kamu orang mati disyukuri gitu ya. Bahkan sampai teriak-teriak ya. Apa nih ajaran iman mana nih, orang udah mati disyukuri malah dia bersenang-senang. Bukan karena itu teman-teman ya. Karena kematiannya itu bukan karena dia mati konyol. Tetapi kematiannya itu karena kasihnya yang besar gitu ya teman-teman. Karena kasihnya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Karena segala dosa itu harus dihukum, dan sebenarnya kita ini siap menghadapi penghakiman dan kutuk dan hukum Allah yang maha dahsyat itu, seperti yang terjadi di kitab Perjanjian Lama itu. Ya, tetapi dengan jelas dia mengatakan ya, kasihnya itu selalu baru. Sebesar dia murka kepada manusia, sebesar itulah dia mengasihi kita. Oleh sebab itu dia menghukum segala dosa-dosa itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus telah menanggung kutuk dosa kita. Dan itu sudah terjadi, dan itu merupakan pokok iman percaya kita. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang harus kita kerjakan untuk tetap mengerjakan kepercayaan kita atau keselamatan kita? Minggu lalu saya sudah bicara bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita itu dengan melakukan apa yang dia inginkan gitu loh. Ya, Raja Daud ya mengatakan teman-teman ya, mengatakan di dalam Kejadian 49 ayat 24 ya. Saya mau bacakan dulu ya. Bukan Kejadian, di Mazmur 18 ayat 2 ya. Kita akan bacakan ya. Mazmur 18 ayat 2, di situ dikatakan bahwa ya, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Mazmur sebentar. Oh 31 ya ilah ya. Mazmur 31 salah tulis teman-teman. Oh ya. Ya Tuhanku, sorry saya salah melihatnya ya. Ia berkata, ayat 3 bukan 2. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah itu dia teman-teman. Yang kita harus lakukan di sini adalah kita harus kembali mengasihi Tuhan kita. Nah itu dia. Ya, dikatakan di sini. Aku berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan gitu ya.
Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku ya. Dengan kita mengasihi Tuhan, kembali balik mengasihi Dia. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali balik ya, membalas kebaikannya itu yang melepaskan kita dari kutuk hukum maut itu, yang sudah melepaskan kita itu, kecuali kita kembali balik mengasihi Dia. Ya, Raja Daud mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Lalu aku berlindung kepadamu, Engkaulah gunung batuku ya. Ketika orang mengasihi, Alkitab mengatakan dengan kasih itu kita sudah melakukan segala perintah hukum Taurat gitu kan. Rasul Paulus mengatakan begitu. Ya, dengan kasih kita sudah melakukan menggenapinya. Karena dengan kasih orang tidak membunuh, dengan kasih orang tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Dengan kasih kita tidak berzina, tidak begini, tidak begitu, dan kita telah bisa melakukan segala perintah hukum Taurat di dalam kasih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa Dia telah mengasihi kita lebih dulu, teman-teman ya. Jadi yang kita harus lakukan sekarang dengan cara mengasihi Dia. Dengan mengasihi Dia itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita tidak melanggar peraturan-peraturan hukum Taurat ya, dan kita mengasihi Dia. Lalu dikatakan bahwa kita diminta untuk tetap diam di dalam hadiratnya. Diam di dalam hadiratnya itu adalah kita memandang Dia sebagai gunung batu kita. Nah itu teman-teman ya. Gunung batu kita ya, pada saat itu gunung-gunung besar, batu-batu besar itu menggunung-gunung teman-teman ya. Bukit-bukit batu itu di sana besar-besar sekali. Makanya kita melihat bahwa Yesus itu dikubur di dalam goa, goanya orang bisa masuk gitu loh. Bisa masuk ke dalam, masuk lagi ke dalam gitu kan. Dan goa-goa itu pada saat itu adalah tempat perlindungan mereka ketika mereka kedinginan pada malam hari, ketika mereka tidak punya rumah gitu ya. Mereka tinggal di goa-goa, teman-teman ya. Kalau kita lihat cerita-cerita pada zaman itu, mereka tinggal di dalam goa-goa, di dalam goa yang besar. Waktu saya masih tinggal di kampung dulu ya, teman-teman, dan kami itu ada komunitasnya ya. Cuma komunitas di situ ya. Jadi di balik gunung ya, dikelilingi oleh gunung-gunung. Saya pernah juga masuk goa, teman-teman. Ya, ini kejadian kakak saya mungkin masih ingat gitu ya teman-teman. Kita nyariin masuk-masuk itu goa-goanya besar gitu teman-teman. Waktu itu di Riau itu ya. Masuk goa besar, tiba-tiba teman-teman tahu gak di dalam goa itu ada setannya teman-teman. Iya bener, ada setannya ya. Langsung kedengaran orang tertawa, wah, langsung kita pontang-panting keluar. Ibu Yani saksinya ya teman-teman, karena ada saya juga di situ ya. Masuk goa seperti itu ya, ada setannya. Tetapi yang dimaksud oleh Gunung Batuku ini adalah goa-goa di mana itu sudah merupakan tempat berlindung. Ya teman-teman, banyak orang di dalam situ ketika mereka mau menghindar dari serangan musuh ya teman-teman ya. Karena kan pada saat itu tidak ada raja, tidak ada pemerintah ya. Tuhan mereka, pemerintah mereka itu mereka adalah rakyat yang teokratis gitu ya teman-teman ya. Yang pemerintahnya adalah Tuhan sendiri ya. Jadi ketika mereka mau lari dari serangan musuh, mereka masuk goa ya. Lalu ketika dingin, membeku gitu, mereka masuk goa. Ada hujan, mereka masuk goa. Bahkan yang tidak punya perlindungan, mereka masuk goa. Itulah sebabnya Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku, dialah kota bentengku ya. Dan ketika ada orang ini juga ya dalam perlawanan peperangan itu goa-goa itu menjadi benteng teman-teman. Ya inilah yang digambarkan oleh Raja Daud. Ketika kita sudah menerima keselamatan, kita harus mengasihi Dia. Mengasihinya itu dalam konotasi bahwa kita melakukan segala perintah-perintahnya dan kita tetap berlindung kepadanya. Kita diminta untuk bernaung, tetap mengutamakan Dia, tetap menjadikan Dia teman curhat kita gitu loh teman-teman ya. Karena Dialah gunung batu kita, karena Dialah keselamatan kita, karena Dialah pokok keselamatan itu. Ya, Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah, kata Raja Daud. Wah, luar biasa. Dia mengatakan gini ya. Aku berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, katanya kan.
perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Wah, luar biasa. Itulah Allah kita, teman-teman. Allah kita itu dia menolong kita, dia membela kita gitu ya. Jadi jangan pernah punya pikiran bahwa kita harus membela Tuhan. Apa yang saya lakukan ini saya bukan membela Tuhan. Apalah berdebat bukan membela Tuhan, tetapi saya hanya menjalankan apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 10 itu ya. Kalau firman Tuhan itu tidak ada yang memberitakan, ya kita harus beritakan. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang beritakan? Ya kita beritakan firman Tuhan. Tetapi masalahnya dalam pemberitaan firman Tuhan itu nggak gampang orang menerima, teman-teman. Banyak sanggahan-sanggahan, banyak hujatan-hujatan, banyak penolakan-penolakan. Oleh sebab itu kita harus lawan juga penolakan-penolakan itu, kembali lagi dari firman Tuhan itu komplit, teman-teman ya. Ketika kita memberitakan tentang firman Tuhan gitu ya, memberitakan tentang firman Tuhan, saya bilang jangan hindari dari yang namanya menjawab semua sanggahan mereka, karena itu paketnya, teman-teman ya. Nggak ada, karena kan firman Tuhan itu dia ditabur. Ada orang yang menerimanya, ada yang ada di tanah yang subur, ada tanah yang ini, yang penolakan-penolakan itu yang harus kita lawan juga gitu ya. Dan saya bukan pembela Tuhan, saya berlindung kepada kebaikan Tuhan. Dialah gunung batuku, dia katakan ya, dialah kota kubu pertahananku dan penyelamatku. Inilah yang harus kita alami, teman-teman ya. Kita jadikan Tuhan kita itu adalah kota benteng kita, penyelamat kita. Kita menjadikan dia tempat kita untuk lari dari kesesakan-kesesakan sebagai manusia ya. Sebagai manusia kita mengalami sakit penyakit, sebagai manusia kita mengalami penderitaan, ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi gitu kan. Sebagai manusia kita mengalami, teman, yang lapar dan haus ya. Kita mengalami persekusi, kadang juga ada terjadi. Kita mengalami derita fisik, teman-teman, sakit yang di ujung maut gitu ya. Kita mengalami kekurangan ekonomi, bahkan kita mengalami hubungan sosial yang tidak baik dengan orang ya. Kita maksudnya baik tetapi dianggap jelek ya. Akhirnya timbullah perpecahan-perpecahan. Semua kodrati manusia kita alami, teman-teman. Selama kita masih hidup di dalam daging yang fana ini, semua kodrati ya alam manusia ini kita akan alami. Kita akan menderita, kita pernah menangis, kita pernah kesusahan, dan kita juga pernah mengalami derita fisik. Ya, saya tidak percaya tidak ada orang yang tidak mengalami kesakitan. Tetapi Raja Daud mengajakkan kepada kita, mengingatkan kita betapa kita harus mengasihi Tuhan. Ya, di dalam mengasihi, sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, kita menuruti segala perintah-perintahnya ya. Lalu kita menjadikan dia kota benteng kita, tempat pelarian kita, tempat kita mengadu, tempat kita berkeluh kesah. Tuhan tidak pernah bosan, teman-teman. Gak bakalan bosan ketika tidak sama dengan kalau kita curhat melulu dengan orang yang di sana. Orang yang mendengarkan akan bosan, malah akan menjudge kita. Lu mah banyak masalah. Masalah itu bukan dari orang, ternyata lu sendiri yang bikin masalah gitu ya. Ketika kita terus curhat sama orang, ya orang akan menjudge kita bahwa kita adalah orang yang bermasalah. Tetapi di dalam Yesus ya, segala penderitaan kita, segala kesusahan, keluh kesah kita akan didengar. Dan bukan saja didengar, teman-teman, bahkan dikatakan Raja Daud mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Nah itu untungnya, teman-teman ya. Dengan kita mengadu kepada Tuhan, bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi dia bertindak, teman-teman. Ya, kemarin itu baru-baru saja saya mengalami lagi ya tindakan Tuhan dalam perkara yang kecil banget ya. Betul-betul kecil gitu, teman-teman ya. Anak saya mau pergi kuliah gitu ya. Mau pergi kuliah, lalu dia lupa itu STNK-nya entah kemana, cari-cari, padahal dia udah terlambat gitu, cari-cari 1 jam lebih, cari-cari ya, papinya udah marah-marah semua, udah gimana ini gitu ya. STNK-nya nggak ada, dia udah terlambat, udah stres dia. Lalu saya bilang, ya udahlah kita berdoa aja, tanya sama Tuhan di mana itu STNK. Nah seperti itu, teman-teman, dia tempat curhat, tempat pelarian kita, ya walaupun untuk perkara kecil ya. Ya coba kita tanya Tuhan di mana itu, gitu ya. Ya udah kita berdoa, Tuhan tolong tunjukkan gitu ya, di mana itu STNK-nya Tuhan, kita nggak tahu. Ya. Kami nggak tahu Tuhan, kami nggak tahu.
Teman-teman tahu nggak? Langsung Tuhan kasih gitu teman-teman. Langsung Tuhan kasih gitu loh. Padahal mereka udah ngumprak-ngumprak di situ, udah ngumprak-ngumprak cari buka sana buka sini. Papinya ngelihat ada kotak pensil. Nih coba nih buka ini katanya. Dia lagi itu kan, lagi calling orang. Jadi anak saya disuruh buka. Ini coba lihat nih mungkin ada di sini. Ternyata ada teman-teman. Padahal ada di situ ngumprak-ngumprak. Nah seperti itu jawaban dia bertindak teman-teman. Ya, dia bertindak. Jadi memang dia patut sekali untuk kita jadikan kota benteng kita. Patut sekali kita tidak boleh tidak percaya bahwa dialah perlindungan kita itu. Ya, karena pekerjaan besar sudah dia lakukan. Penyelamatan luar biasa ya, sudah karya besar sudah dia lakukan. Apalagi dengan menolong kita untuk melakukan memberikan kepada kita untuk hal-hal yang remeh-temeh begini ya teman-teman, gampang sekali. Oleh sebab itu pesan saya kepada teman-teman, percayalah kepada Tuhan ya, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Dialah kota benteng kita, dialah kubu pertahanan kita gitu ya teman-teman. Ya, amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan, kami mempercaya Engkau, bahwa Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkaulah Tuhan Allah di mana kami bisa mengadu, karena kami percaya Engkau mengasihi kami dengan sangat-sangat luar biasa, dengan kasih dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah menutup Alkitab kami, tetapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih menyerahkan hidup kami kepadamu, untuk lebih mengasihi Engkau dan menuruti segala perkataanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Uti Watimena yang sudah membagikan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus semakin memberkati kehidupan Ibu Uti, Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanan Ibu Uti, dan Tuhan Yesus selalu menjawab apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan Ibu Uti. Ya, memang tema pagi hari ini sangat luar biasa sekali ya, Yesus gunung batu keselamatan gitu. Ya memang inilah yang harus kita pahami dalam keimanan kita, bahwasanya Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kita janji dan jaminan kepastian akan keselamatan. Amin. Dan memang banyak yang tidak menerima, ya nggak masalah, nggak menerima, itu ibaratnya amaluna amalukum lakum dinukum waliyadin. Intinya kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita percaya dan yakin janji Tuhan itu ya dan amin, nggak pakai mudah-mudahan. Baik, terima kasih sudah hadir bersama-sama kita nih. Ada Bapak Asan Tandri. Salam, selamat pagi Pak Asan Tandri. Ya, salam, shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Kita sapa lagi sebelum kita masuk kepada ruang diskusi, kita sapa lagi ada Ibu Pendeta Suryani Pantau. Salam, selamat pagi Ibu Pendeta. Selamat pagi semuanya. Bisa yang lain dulu Pak, ini ada tamu tak datang. Iya, baik Bu, kita masih menyapa dulu Bu. Iya. Ya, selamat pagi Pak Raja Wali, Bu Cynthia, Pak Nasa, Bu Uti, thank you so much untuk firman Tuhan yang luar biasa dan sahabat kita. Oke, duluan ya mungkin Pak Nasa atau Pak sahabat, nanti saya sambung ya. Ya, baik Ibu Suryani. Ya, kita sapa lagi ada Ibu Cynthia Gumilang. Salam, selamat pagi waktu Indonesia, Ibu Cynthia Gumilang. Salam, selamat malam dari ujung dunia. Haleluya, haleluya. Ya, kita sapa ada salam, selamat pagi Pak Sahabat. Ya, shalom, selamat pagi, luar biasa. Amin, amin, haleluya. Ya, baik. Untuk
untuk waktu pertama saya berikan kepada Bapak Hasan Tandri untuk menambahkan atau ada berkat apa yang pagi hari ini menjadi tema pada pagi hari yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Uti. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Raja Wali ya. Sungguh pemaparan firman pada pagi hari ini luar biasa ya. Yesus gunung batu keselamatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kata gunung batu ya, yang namanya gunung batu itu pasti keras, pasti tidak bisa diterobos, ya kan? Kadangkala orang misalnya membuat jalan, mau bor itu pun gak gampang gitu loh ya. Jadi kita bersyukur kita yang percaya pada Tuhan Yesus, dialah artinya sumber keamanan kita gitu loh. Dialah pembatas kita gitu ya. Jadi setiap kita yang punya persoalan apapun, masalah apapun ya kita tinggal melarikan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, dialah tempat perlindungan ya. Kalau zaman dahulu itu kalau ada berbuat dosa atau gimana itu ya larinya ada satu tempat namanya tempat perlindungan gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke tempat perlindungan tidak ada satu orang pun boleh menjamahnya ya. Nah, tapi luar biasa Yesus itu gunung batu kita ya. Jadi kalau kita sudah berada di gunung batu ya atau di gimana ya itu aman sekali gitu loh ya. Inilah ya kalau saya boleh pinjam istilah dari Aditya ya, dari brother Aditya, inilah keistimewaan ya. Keistimewaan sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, keistimewaan kita bukan hanya istimewakan, tapi memang kenyataannya begitu gitu loh. Ya kan? Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali ya pagi hari ini Bu Uti memaparkannya dengan panjang lebar. Nah, saya berharap setiap kita yang pagi ini mendengarkannya sungguh boleh mendapatkan intisarinya dan akan semakin menguatkan iman percaya pada kita ya. Khususnya lagu yang Ibu Uti nyanyikan. Nah, itulah kenyataan hidup yang ya kami sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus alami ya. Ya, jadi semua itu adalah anugerah ya. Anugerah. Nah, memang hasil pengorbanan yang dia berikan buat setiap kita yang membuka hati, izinkan dia masuk dalam hati kita, berperkara dan beracara dalam hidup kita. Ya, sementara dari saya itu aja para Jawali. Semoga menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati Pak Hasan Tandri dan Tuhan Yesus memberkati apa yang dikerjakan dalam pekerjaan serta pelayanan Pak Hasan. Ya, mungkin dari Ibu Uti ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin disampaikan untuk pemaparan Pak Hasan Tandri. Silakan Ibu Uti. Ya, lanjut dulu aja Pak. Kita dengarkan dulu yang lain-lain ya. Baik, terima kasih. Ya, memang saudara kasih, saya mendapatkan satu rema pada tema pada pagi hari ini. Ya, kita ini sebagai pengikut Tuhan Yesus sangat luar biasa ya. Sangat luar biasanya apa? Kita menyembah Tuhan yang nggak pakai perantara. Kita menyembah Tuhan kita tidak pakai perantara batu, kita tidak pakai perantara atau siapapun, tetapi kita langsung berhubungan langsung dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita luar biasanya Tuhan kita itu sudah memberikan kita cara komunikasi secara two in one, hablum minallah dan hablum minanas gitu. Jadi kita mengenal pribadi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua sebagai orang-orang yang berdosa, dan kita juga menyembah Tuhan yang luar biasa ajaib. Karena apa? Luar biasanya perbedaan kita dengan mereka, saudara kasih. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat pilihan Allah dan umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah kita. Makanya ya mereka banyak syirik kepada kita ya. Intinya syirik adalah tanda tak mampu, karena mereka tak mampu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjamah keimanan mereka, dan pada akhirnya mereka yang suka menghujat, mereka yang suka menghina akan Tuhan Yesus kita, mereka akhirnya menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Ya, itu mungkin yang rema yang saya dapatkan pada pagi hari ini ya. Kita
menyembah, mengimani Tuhan yang nggak pakai perantara gitu, nggak pakai perantara harus menghadap ke batu kah, menghadap kemana, tetapi kita bisa menyembah Tuhan kemana saja arah kita, karena kita yakin Tuhan kita ada di dalam kehidupan kita. Ya baik, kita lanjut kepada Ibu Cynthia Gumilang. Ya, salam, selamat pagi Ibu Cynthia Gumilang, silakan Ibu Cynthia. Salam. Sangat indah itunya ceritanya hari ini. Tuhan gunung keselamatan. Benar juga ya. Dia gunung keselamatan. Karena kita anak Tuhan sudah dapat keselamatan dari Tuhan oleh wafatnya di kayu salib. Kalau kita tidak dapat keselamatan dari Dia, kita akan sama kayak zaman Noah dan Sodom dan Gomora. Wah, itu ngeri banget. Kita dihabiskan, tidak ada sama sekali. Dipakai air bah di zaman Noah, pakai api zaman Sodom dan Gomora. Ngeri sekali nggak? Ngeri kan? And kita juga sangat untung, bukan sangat untung lah, sangat selamat sekali kita ada Tuhan yang menyelamat kita dengan wafatnya di kayu salib, supaya kita dapat keselamatan dari Dia. Dan kita juga mesti berterima kasih dan juga mesti cari Dia selalu dan percaya kepada Dia selalu. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan ada di sini dan tidak akan dapat keselamatan. Jadi emang benar Dia adalah gunung batu dan benteng kita di zaman apapun, juga dengan kita khawatir atau tidak khawatir, kita senang atau tidak senang, Dia juga adalah gunung, benteng dan batuku. Di sini dibilang di Mazmur 27 ayat 1, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Itu kan dia adalah itu semuanya. Dan di Kisah Para Rasul ayat 12 dibilang juga, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Dari Tuhan saja ya kita dapat keselamatan. Kalau tidak dari Tuhan, sudahlah kita binasa. Nggak ada Bu Uti, nggak ada Pastor George, tidak ada Pastor Surihani, tidak ada Kanada, tidak ada Indonesia. Kan itu semuanya dari Dia. Haleluya. Haleluya. Abah, we are so great and honored that you die on the cross for us. So please help us always to be thankful, to seek you with all our heart. And we pray also, Lord, for those people who do not believe in you, the Muslims, the Christians, the backsliders, and everybody, Lord, who do not believe you. Touch them, Lord, and forgive their sins, Lord, so that they will have keselamatan in you, as the tema is today, Lord God the Father Almighty. We pray for that, Lord, in Jesus' name. We really pray and we believe you already hear it, Lord, because you said 1 or 2 people, you are there. So we believe in it too, Lord, and we believe that you will give keselamatan to Muhammad Kace too, Lord, that he will be free from jail, Lord God the Father Almighty, and that you will give him strength, health, and supernatural protection too, Lord. Bless the lawyers, Saifuddin, and everybody involved. Bless them. Help them to do righteously, Lord. In Jesus' name we pray and believe, and also Bu Uti and everybody in the live chat, bless them too. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Saya Baik, mau Ibu Uti. Ya, saya cuma mau Silakan. tambahkan aja ya, teman-teman ya. Mrs. Cynthia told us about Jesus ya. We call him
as Lord Jesus, and then we pray to Him. Yeah, so it means that everybody will understand everybody who said that Jesus is only Lord, like Tuan Tanah, Tuan Takur, Tuan Minyak, right? Ya Ibu Cynthia ya, hanya seperti itu ya. Ya, jadi tapi mereka nggak melihat ya, mereka nggak bisa melihat ya. Ketika kita bilang Lord Jesus ya, Tuhan Yesus, Lord itu memang artinya Tuhan gitu kan. Tetapi Tuhan kita ini Tuhan di mana kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang menjawab doa kita ya kan, Tuhan yang merupakan kota benteng kita, dan Tuhan yang pemilik kerajaan sorga ya kan. Seperti nggak begitu nggak Bu Cynthia ya? Di dalam perdebatan teman-teman banyak tuh, Yesus kan cuma Tuhan kayak setara Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan minyak gitu kan. Seperti itu mereka bilang. Tetapi kalau kita rujuk lagi dengan ketika kita memanggil dia Lord Jesus, oh please help me ya kan, forgive me gitu kan, clean my sin gitu kan. Ya minta ampun dosa, kita minta pengampunan, kita minta keselamatan, mana bisa dianggap Tuhan seperti Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan minyak gitu ya teman-teman. Karena Lord di sini artinya Lord Almighty. Ya kan Bu Cynthia? Lord Almighty. Ya, Lord of the Lord, ya kan? Ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Lord Almighty, Lord of Majesty, ya Tuhan semesta alam. Wah, luar biasa. Luar biasa keimanan Kristen itu ya, teman-teman. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Uti, Watimena dan Ibu Cynthia. Ya, memang saya akan terus menambahkan, soalnya kalau membahas masalah ketuhanan, konsep ketuhanan Yesus Kristus ini, ya kita harus memberi paham kepada orang-orang yang belum paham, walaupun mereka nggak akan paham, tetapi kita jangan sampai capek untuk memberikan paham kepada mereka, biar mereka lama-lama jadi paham begitu. Amin. Haleluya. Kepanasan akhirnya jadi. Iya, saya akan banyak belum di kekristenan itu. Ya, sebenarnya bukan nggak paham, tetapi ada kuasa yang menolak di dalam hati mereka. Itu dia. Itu yang kita harus patahkan. Saya jadi ada sedikit kesaksian nih Ibu Uti Watimena nih, saya ada kesaksian. Saya dulu ketika saya masih di agama saya yang lama gitu, selama saya sholat ya 5 waktu ataupun sholat sunat, tahajud ataupun istihoroh dan lain-lain gitu, ketika saya sholat, saya tidak pernah merasakan pas saya sedang melaksanakan sholat, saya tidak pernah merasakan ya kehadiran Tuhan di dalam ibadah saya. Saya tidak pernah merasakan ada hadirat Tuhan menjamah kehidupan saya ketika saya sholat gitu. Tetapi ketika saya beribadah di gereja ataupun dalam persekutuan doa ataupun dalam komunitas-komunitas ibadah yang lain-lainnya, itu ketika saya beribadah dengan tenang gitu, saya merasakan ada hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan saya begitu. Itulah perbedaannya antara kita dengan mereka begitu. Nah, bahkan yang saya sempat kaget ya kemarin, seperti ada salah satu pembesar agama mereka mengatakan tidak ada satu ayat pun yang berkata di dalam kitab mereka bahwasanya Tuhan mereka itu ada. Itu saya kaget begitu. Wah, ini saya dengan beliau itu yang mengatakan itu, Ibu Uti, itu saya pernah pondok pesantren juga, saya pernah mondok juga di pesantrennya beliau gitu, di daerah Kempek ya, Cirebon. Pesantren beliau kan di pondok pesantren beliau kan di daerah Kempek ya, daerah Kempek Cirebon. Saya pernah pondok pesantren di situ selama 2 tahun di situ. Jadi saya tahu dengan karisma beliau begitu. Nah, makanya ketika beliau menyampaikan tidak ada satu ayat pun dalam kitab mereka bahwasanya menyatakan Tuhan mereka itu ada, itu saya langsung wah, luar biasa memang ini kiai, mantan kiai saya dulu ini begitu. Tetapi itulah perbedaan kita dengan mereka, itu memang kita antara bumi dan langit dengan mereka. Mereka itu ya bumi, mungkin bumi yang paling dasar begitu. Makanya mereka selalu sumum bukmun umyun pahum layar jiun, dibutakan, ditulikan, digelapkan mata hatinya sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran yang ada di dalam konsep ketuhanan kita begitu. Ya, baik, kita lanjut lagi ke Pak Sahabat. Salam, selamat pagi Pak Sahabat. Maaf tadi saya habis berorasi Pak. Ya, shalom. Bukan Bu Suryani dulu. Bu Suryani masih ada tamu nggak Bu?
Tadi bilang sih masih ada tamu sih. Oh gitu ya. Iya, Oh baik. Ya, tadi bilangnya ada masih ada. Oh, bisa. Bu Oke. Suryani Kalau dulu. begitu bisa. Ibu Cuma Pendeta nanti dulu kalau saya begitu. langsung keluar karena nanti saya ada Konas JDN ya. Oke, Harusnya oke. jam Kalau begitu 8, kita ya. berikan waktu yang Nggak sangat apa-apa. spesial sekali, nggak pakai telur, untuk Ibu Pendeta Suryani. Silakan Ibu Pendeta. Ya. Haleluya. Ya, thank you. Dan judulnya itu adalah Yesus adalah gunung batu keselamatanku. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai gunung batu, itu berbicara tentang perlindungan, ya. Di mana zaman-zaman dulu itu kalau perang, kalau bersembunyi, berlindung itu di gunung batu. Bukan berarti orang seberang bilang, wah kalau gitu tuh mereka menyembah batu. Bukan, ini istilah ya. Jadi di mana orang-orang memang berlindung, ada perlindungan di sini. Kalau sekarang ini mungkin zaman yang sekarang ini benteng ya. Waktu perang orang masuk ke benteng-benteng ya, ada benteng-benteng tempat perlindungan, tempat persembunyian. Sebab itu di Mazmur banyak sekali berkata bahwa dialah tempat perlindunganku yang sangat terbukti ya. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, ya kita benar-benar selamat. Ketika Dia memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Kita selamat dari dosa, kita merdeka dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan kita benar-benar adalah warga kerajaan surga. Jelas firman Tuhan juga mengatakan kita ini telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Ini dahsyat banget. Inilah sebenarnya status kita yang orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi itu artinya dia tetap gunung batu kita setelah kita diselamatkan, tempat perlindungan kita, tempat curhat kita, dan tempat segalanya itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau surga dia sudah kasih sama kita, apalagi yang lain ya. Jadi sedangkan anaknya sendiri telah diserahkan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Nah, gunung batu juga teringat bagaimana burung Raja Wali ya, burung Raja Wali selalu tinggal di gunung batu, tempat ketinggian. Nah, ini juga berbicara mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan di mana kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan, sama seperti Pak Raja Wali tadi katakan. Hanya orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, kita betul-betul merasakan dia hadir. Hadiratnya itu benar-benar melingkupi kita. Dan kita saat menyembah, berdoa, dan masuk ya ke hadiratnya, itu benar-benar kita rasa dia ada di situ. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan ini jiwa kita betul-betul terangkat, ada satu sukacita. Bahkan ketika kita berdoa, rasanya kita nggak mau berhenti ya, dan terus mengalir dan mengalir. Bahkan sampai berjam-jam pun kita tidak terasa, kita menikmati hadirat Tuhan. Nah, ini luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa, dan itu hanya dimiliki orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita melihat juga bahwa gunung batu juga itu berbicara di mana tempat terpisah dari dunia. Itu berbicara juga hidup kekudusan ya. Ketika kita tinggal di gunung batu, tinggal dalam hadirat Tuhan, itu berarti juga hidup dalam kekudusan. Ada banyak juga beberapa orang menyerang. Enak ya orang Kristen ya, diselamatkan bukan karena perbuatan, dengan iman aja. Ya, nanti juga bikin dosa diselamatkan. Oh, tunggu dulu ya. Tuhan mau supaya kita dipilih untuk kudus. Ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebenarnya kekudusan itu bukan yang dihasilkan oleh kita, tetapi dihasilkan oleh pekerjaan Tuhan, oleh darahnya telah menyucikan kita. Nah, setelah kita menjadi orang kudus, itu Alkitab katakan, karena kita telah ditebus, kita harus tetap tinggal di dalam kekudusan itu, tetap tinggal di dalam Dia, dan gak main-main dengan hidup kita ini. Jadi terus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi dan satu lagi terakhir ya, satu lagi ya, bagaimana gembala pada zaman dahulu itu ya, mereka itu di luar kota jauh dari keramaian. Nah, kadang-kadang mereka nggak ada kandang. Nah, kandang mereka itu adalah gua-gua batu, saudara, gua-gua batu. Nah, gua batu itu nggak ada pintunya. Jadi biasanya gembala-gembala itu menyembunyikan atau memasukkan domba-dombanya ke dalam gua-gua batu. Nah, siapa pintunya sebenarnya? Pintunya itu adalah gembalanya. Oleh sebab itulah Tuhan katakan, akulah pintu, ya.
Akulah pintu bagi gembala-gembala, bagi domba-domba, ya, bagi domba-domba. Jadi kita lihat di sini ketika ada musuh datang, yang menghadap musuh itu siapa? Ya gembala itu sendiri. Ya, sedangkan domba-dombanya aman, terlindung di dalam gua-gua batu. Jadi ini betul-betul menggambarkan mengenai memang Yesus adalah gunung batu, dialah tempat perlindungan kita, keselamatan kita yang sejati. Jadi itu saja. Terima kasih Uti buat firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa dialah tempat perlindungan kita yang sangat terbukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Bu Uti ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, ya saya ya seperti Ibu Yani ya, memang dia adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Di dalam gunung batu kita mendapatkan keselamatan, penyertaan, ya, apalagi perlindungan, bahkan pertolongan, pembelaan, ya semua ya, semuanya terdapat dalam diri Yesus gitu. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk berpaling ke tempat yang lain gitu. Kalau kita sungguh-sungguh mengetahui status kita ini di hadapan Tuhan itu, ya, karena Dia adalah tempat kita, tempat kita bersuka hati ya. Ya jadi ya itu saja sih. Ya silakan yang lain dulu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pendeta Suryani Pantau. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Ibu Pendeta Suryani, dan Tuhan Yesus selalu menjadikan nyata ada kemuliaan dalam setiap pekerjaan yang Ibu Pendeta Suryani lakukan. Baik, kita lanjut kepada Pak Sahabat. Salam, selamat pagi Pak Sahabat. Good morning. Good morning, selamat pagi, shalom. Shalom. Silakan Pak Sahabat. Terima kasih, shalom semuanya ya. Pak Nasab, Ibu Uti, Ibu Cynthia, Pak Eyang Kakung, dan Westerling ya. Shalom, shalom. Ya, saya pernah dengar juga kalau Allah orang Kristen itu katanya berhala, berupa gunung batu katanya. Gunung batu, oh menyembah gunung batu katanya. Haleluya, itu kan satu kiasan. Itu artinya satu kiasan. Kalau Bu Uti sudah tahu itu. Itu diserang itu Bu Uti itu. Iya, katanya gunung batu. Tuhanmu juga batu katanya. Ya, padahal itu kan arti kiasan. Kalau di 21 Samuel 2 Samuel ayat 22. Oh, kok dubbing ya? Dari siapa dubbingnya? Ya, halo. Sudah. Oh, sudah ya. Oh ya. 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Jadi gunung batu ini satu benteng kekuatan. 2 Samuel 22 ayat 43. Tuhan hidup. Nah, kalau gunung batu kan nggak hidup itu. 2 Samuel ayat 22 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ya di Mazmur 18 ayat 2, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi itu satu arti kiasan, kekokohan, kedahsyatan, kemahakuasaan, satu perlindungan. Yang itu ya, karena kalau gunung batu kan nggak bisa apa-apa, cuman untuk bertengger, untuk kalau tempo hari itu saya wisata itu kan gunung batu marmer, nggak bisa apa-apa itu, bisanya cuma rontok. Nah, kalau di kejadian 18, Tuhan itu turun, jadi tamunya Abraham di bawah pohon tarbantin, wujud satu sosok yang bisa ditemui, yang hidup. Nah, Tuhan yang hidup di Samuel 22 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Artinya itu satu kiasan, kekokohan, kedahsyatan, perlindungan. Nah, itu artinya. Nah, kemudian kalau soal bukti, kalau Tuhan Yesus itu Allah, waduh bertebaran itu. Kemarin tempo hari itu Ibu Uti buka pada malam hari itu, aduh Ibu Uti sudah keluarkan bukti. Kemudian
Ibu Ibu Suryani, begitu banyak bertebaran kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kemudian di Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah, apabila anak manusia, ini Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau seorang nabi bisa begini, seorang manusia bisa begini? Oh tidak, ini levelnya Allah yang maha tinggi ini ya. Jadi tidak ada ragu lagi di dalam ketuhanan Yesus Kristus ini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, waduh luar biasa ini. Allahnya Pak MVP, Bu Uti, Pak Nasa dan saya ini luar biasa. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua loh ini. Malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Luar biasa, terpujilah Tuhan Yesus. Tiada keraguan sedikit pun. Ya, itu aja dulu Pak MVP, luar biasa. Saya masih mengagumi Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pastor Jos. Ya, memang saya kasih kalau misalkan tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Jos bilang bahwasanya mereka menganggap gunung batu yang menjadi kiasan tentang kepribadian Tuhan Yesus itu mereka menganggap itu adalah berhala begitu. Kalau berhala itu ada bentuknya. Berbeda dengan batu mereka kan ada bentuknya, ada wujudnya, dan harus menghadap kepada batunya lah. Kalau kita kan itu adalah kiasan, mana ada ibaratnya kita beribadah setiap hari Minggu kita menghadap ke gunung mana gitu, ke Gunung Sindur atau ke Gunung Merapi gitu kan, enggak gitu. Itu memang adalah kiasan ya. Jadi memang itulah pemikiran mereka tuh selalu dibawa ke dalam sifat kemanusiaan, sedangkan konsep ketuhanan Yesus kita adalah tidak bisa kita jabarkan dengan akal pikiran manusia kita, tetapi konsep ketuhanan Yesus kita, Tuhan Yesus kita adalah harus kita imani dengan iman kita dan dengan ketulusan kita begitu. Ya, baik, kita akan sapa dan memberikan kesempatan kepada Salam, selamat pagi Mbah Eyang Kakung. Shalom, matur sembah nuwun waktunya. Iya, matur sembah nuwun. Ya, silakan Mbah Eyang Kakung, apa yang berkat yang Mbah Eyang Kakung dapatkan pada tema pada pagi hari ini. Silakan Mbah Eyang. Ya, spesial untuk Ibu Uti. Monitor Bu. Ya, Pak Stephen, Eyang Kakung. Terima kasih, Pak. Terus beritakan firman Bu. Amin. Biarkan yang Bu Uti ajak dialog nggak bertobat, minimal firman itu didengar banyak orang. Jangan putus asa. Sebab kalau cuma sekedar mau jungkelkan nyungsepkan yang diajak dialog itu mudah. Dua jurus cukup itu. Misal dalam hal sejarah, itu mereka pasti kelepek-kelepek Bu, karena pengarang Quran maupun penulis Quran itu nggak paham sejarahnya para nabi. Itu satu. Kalau sekedar untuk menyungsepkan mereka loh Bu. Tapi kan Buti punya paradigma lain untuk biar pendengar bertobat, mengerti kebenaran. Ya. Iya. Yang kedua Bu, pengarang Quran itu nggak paham tesisnya para nabi asli. Itu Bu. Iya, nggak mudeng itu. Teologi penebusan nggak mudeng. Itu sekedar masukan loh Bu, nggak ngajarin loh. Iya. Makanya saya suka bingung Pak, Mereka bilang Paulus rasul palsu ya, Paulus lah yang menyesatkan orang-orang. Padahal kalau mereka baca itu surat-surat Paulus itu mana bisa dibilang rasul palsu. Bacaannya itu luar biasa ya. Nasihat-nasihatnya itu ilahiyah semua. Betul-betul dari Tuhan itu. Mana bisa yang kayak begitu ya. Tentang rasul Paulus, santai saja. Iya. Abad 1 itu sudah ada kampus Tiranus Bu, sudah pinter-pinter. Abad 7
sekolah aja belum dibangun kok. Iya. Ya kan? Sekolahnya aja belum dibangun. Mana ada profesor. Sedangkan abad Iya. 1 itu sudah pada kuliah di Tyrannus. Oke? Iya. Jadi beliau itu, mereka itu paling menghibur diri, Bu. Lanjut yang lain. Sehat selalu ya, Bu Iti. Matur Ya, sembah mawon. terima kasih Pak. Gusti berkahi. Ya, matur suwun Gusti Yesus berkahi. Kapan mau kesaksian Pak? Ini Bapak ini punya kesaksian juga luar biasa. Kesaksian lah Pak. Bagi dengan orang-orang. Pak Yang. Bu, saya cukup melayani saksi Yehova sudah mantap. Sudah pasti. Amin, haleluya. Iya, luar biasa ya. Katanya sendiri-sendiri, Bu. Iya. Ya, Oke. Iya, terima kasih Mbak Yang Kangkung. Ya, kalau saya sih pengennya tuh jangan nyungsepin mereka gitu, supaya mereka nggak tambah nyungsep gitu imannya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau misalkan mereka bilang Rasul Paulus palsu, ya nggak masalah lah. Intinya Tuhan Yesus sudah bernubuat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang ada hanyalah nabi-nabi palsu dan rasul-rasul palsu. Itulah yang menyesatkan, dan kita hari ini banyak sekali ya berdiskusi dengan orang-orang penyesat gitu. Nah, tugas kita adalah mengajak mereka supaya jangan sesat terus gitu ya. Walaupun mereka tetap sesat, tetapi kita percaya dan yakin apa yang kita sampaikan masih banyak ya saudara-saudara kita yang masih di seberang sana yang mempunyai akal pikiran yang sehat dan waras. Ya, baik, kita lanjut lagi ke Pak Westerling. Salam, selamat pagi Pak Westerling. Pak Westerling. Monitor. Ya, salam. Silakan Pak Westerling. Ya, jadi di sini ya. Ini tadi dari siapa ya? Coba saya tutup ya. Enggak nyaman. Halo. Ya, coba lanjut Pak. Iya. Jadi di sini saya masuk sekedar berbagi saja, karena dalam room ini belum ada yang mempertanyakan siapa Yesus yang dari seberang. Jadi saya hanya mau berbagi kepada teman-teman perihal wujud Yesus di dalam fisik yang sekarang ada di dunia. Jadi saya ingin sampaikan ada banyak pertanyaan mempertanyakan para murtad yang bertemu langsung dengan Yesus, dengan pribadi Yesus, sehingga mereka menyadari bahwa inilah kebenaran. Dan banyak juga yang dari seberang membantah, mengait-ngaitkan dengan yang ada di Alkitab, khususnya perkataan Yesus tentang akan adanya orang-orang yang mengaku dirinya. Nah, ya itu mereka klaim di situ bahwa mereka, karena mereka tidak paham bahwa Yesus itu memang akan datang. Tapi mereka juga tidak paham bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah menyertakan lebih dahulu itu yang namanya Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu dia tidak berupa fisik, tapi dia berupa roh. Dia roh, tapi memperlihatkan wujud bayangan saat ketika saat akan menjumpai umat-umat yang dia pilih untuk dia mau selamatkan. Nah, ini yang banyak, ini yang tidak mengerti. Jadi untuk mempertanyakan, kalau ingin mencari siapa itu Yesus dalam bentuk fisik, itu ada di dunia sekarang ini. Ini yang banyak yang tidak memahami dan tidak mengerti mana sekarang itu wujud Yesus di dalam fisik. Nah, wujud Yesus yang sebenarnya itu di dalam fisik itu ialah itu Alkitab. Alkitab itu adalah Trinitas. Nah, Alkitab itu Trinitas.
Tiga di dalamnya dalam satu bagian. Jadi dalam buk itu adalah tubuh Yesus. Nah sekarang kita pertanyakan, di mana Allahnya, di mana Roh Kudus? Oke. Peran Allah yang ada dalam Alkitab itu ada di Taurat. Karena di Taurat itu Tuhan Allah langsung berperan menyampaikan nubuatannya kepada umat pilihannya, yaitu nabi. Jadi Allah langsung berperan menyampaikan pesannya bahwa dia nanti akan datang ke dunia. Kenapa Tuhan mau datang ke dunia? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, mengasihi ciptaannya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia membuat rancangan-rancangan untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini kronologisnya di dalam satu album Alkitab ya, Bible. Nah, peletakannya, di mana peletakannya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah penghibur, penyelamat di dalam satu konsep, di dalam dialah tertuang di dalam kitab Sabur. Nah di kitab Sabur itu, disitulah terdapat banyak nyanyian-nyanyian Daud. Makanya di waktu ketika nyanyian-nyanyian Daud itu dipenuhi nubuatannya ketika Yesus akan menyerahkan rohnya. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Disitulah peletakannya Roh Kudus di dalam Sabur. Jadi sudah dua, Allah, Roh Kudus. Ketiga, Yesus dalam bentuk anak domba. Yesus ini anak domba. Ini anak domba ini memang dari awalnya sudah dinubuatkan Abraham. Abraham itu bukan nabi ya. Abraham bukan nabi. Abraham mendapat, Allah langsung berbicara kepada Abraham menyiapkan anak domba agar jangan dia mengorbankan Ishak. Itu nubuatan. Akhirnya Yesus itu memulai kedatangannya dengan rancangan-rancangan yang dia bentuk, menyertakan malaikat untuk menyampaikan semua untuk kelahiran seorang anak laki-laki, firman yang menjadi manusia. Itu di dalam pengawasan yang begitu ketat, Allah merancangnya semua itu. Nah di dalam tubuh Yesus anak domba itu, itulah Injil. Itulah Injil. Kenapa saya katakan itu? Disitulah peran tubuh Yesus yang tertuang, yang tertulis. Disitulah tubuh Yesus yang tertulis. Jadi kita harus menyerap apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang tertuang di Alkitab ini. Kita juga tidak bisa akan memahami maksud tujuan daripada Alkitab ini kalau kita hanya membaca seperti koran. Seharusnya kita harus kepenuhan Roh Kudus. Kita memohon, meminta agar rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab ini terbuka. Misalkan saya ini, apa rahasia Tuhan memperlihatkan ke saya bahwa kenapa Yesus begitu gampangnya menyembuhkan orang sakit, begitu gampangnya menghidupkan orang mati. Ya ini pertanyaan saya kepada Yesus dalam doa saya, sehingga Yesus menjawab bahwa semua dalam bentuk sakit penyakit itu adalah roh. Jadi penyakit itu yang setiap manusia dapat penyakit itu, penyakit jantung, penyakit itu adalah roh. Terus kuasa-kuasa kedagingan itu, hawa nafsu itu adalah roh. Nah sekarang kekuasaan, kalau kita dikuasai oleh kedagingan, apa satu-satunya jalan untuk kita kuasai? Tentu kita berlindung, kita mengandalkan Roh Kudus itu yang datang. Roh Kudus itu memberi pemagaran agar kita tahan dari kuasa-kuasa kedagingan. Nah disitulah sisanya kita. Itulah nubuatan Yesus mengatakan bahwa engkau anak domba yang hadir di tengah-tengah serigala.
itulah. Tapi itu makanya kalau kita berada di situ, bahwa penyertaan Roh Kudus kita harus andalkan di setiap langkah kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan menganggap bahwa kita ini orang Kristen kalau kita mau menyadari sebenarnya paling susah kita hidup kita ini. Sangat sulit. Sangat sulit. Kita tidak bisa merdeka seenaknya saja. Kita harus kontrol di dalam kehidupan kita. Kita harus kontrol dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalau kita betapa bodohnya sebagai orang Kristen kalau kita sudah sakit atau melihat keluarga kita sakit, langsung menomorsatukan ke dokter. Itu salah. Tidak dilarang ke dokter, itu salah. Tapi itu ke dokter itu hikmat. Jadi seharusnya kalau kita berada di tengah-tengah keluarga, terus ada keluarga kita berduka, tentu kita masuk di dalamnya dengan ranah firman Tuhan. Ada yang sakit, tentu kita masuk dalam ranah doa. Doa di dalam mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Satu contoh yang saya kasih ya. Kalau Anda punya niat sesuatu, misalnya saya ini mau punya mobil Mercy, punya rumah, Tuhan akan wujudkan. Tuhan itu tidak pernah mengingkari apa yang dia ucapkan. Sebagaimana yang dia katakan, ketuklah maka kubukakan. Ya. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu selalu hadir di tengah-tengah kita, di kehidupan kita masing-masing. Jangan dikira bahwa Roh Kudus itu satu. Roh Kudus itu bisa menyerupai, bisa melebihi banyaknya manusia. Itu Roh Kudus. Ya. Ya. Iya, Pak. Jadi kita harus paham itu Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu tidak dalam satu wujud, tidak. Roh Kudus itu dia melebihi daripada adanya kehidupan manusia. Jadi jangan heran kalau di sana dapat bertemu dengan pribadi Yesus, di situ jadi di situ kesimpulannya. Ya. Jadi mungkin ada yang perlu saya tambahkan atau ya mungkin cukup, apakah sudah cukup jelas ini saya sampaikan. Kalau ada yang membantah silakan dibantah supaya saya bisa klarifikasi. Ya, oke. Lanjut. Pak. Ya, mana nih Pak MPV? Iya, baik, terima kasih Pak Westerling. Ada. Ya, tadi saya habis berkeliling-keliling patroli dulu di udara, jadi ya mungkin dari Bu Tia mau ditambahkan Bu sebelum kita kepada sang pendeta palsu ini? Enggak, sudah cukup keterangan Pak Westerling, sudah cukup Pak sahabat semua sudah ya. Ya, baik, kita lanjut pendeta palsu. Kita lanjut ke Pak sang pendeta palsu nih. Mungkin Pak pendeta palsu ingin membawakan sholawat atau apa? Silakan Pak pendeta palsu. Salam, selamat pagi Pak pendeta palsu. Salam Pak Rozawali. Iya, salam. Jelas suara saya? Sangat jelas sekali. Enggak, tadi apa? Sinyalnya hilang-hilang ini, enggak tahu. Iya, tadi naik turun ya. Pak MPV kayaknya dubbing, Pak. Oh, saya dubbing. Padahal saya nggak pakai headset. Iya, Bapak punya. Ya, salam Pak Asatanri, Bu Uti, Bu Sintia, Pak Sahabat, Westerling. Pak Westerling coba nih, kayaknya Pak Westerling. Ditutup Pak, ya coba ya. Semua ditutup. Dubbing. Iya. Saya nggak tahu apa topiknya tadi ini karena nggak jelas suaranya tadi, apa hilang suara, hilang timbul naik. Apa saya tadi signalnya ini baru apa topiknya ini Pak Razawali? Ya. Apa? Yesus Gunung Batu Keselamatan, Pak. Yesus Batu Keselamatan yang Gunung Batu Keselamatan. Oh iya. Jangan dibalik-balikin Pak, kayak Kadrun. Kalau Kadrun kan suka membalik-balikan. Yesus itu segalanya bagi kita. Keselamatan ya iya. Pencipta alam semesta ya iya. Penolong kita iya. Semua Yesus itu segalanya bagi kita, Dek. Itu aja kalau dari saya.
Saya kurang nyimak tadi dari pertama. Apa Bu Sintia nggak nyanyi, Bu Sintia nih? Dia beliau nungguin Pak Pendeta Palsu pujian. Iya. Oh ya. Nyanyi. Ayo nyanyi. Pak Pendeta Palsu. Kalau nggak satu kaset. Kalau Pak Pendeta Palsu nggak kasih kita satu pujian, berarti kena denda nanti, Pak. Oh. Luar biasa ini ya. Luar biasa apa. Ya, Pak. Ya, daripada Anda tausiah nanti yang lain mending janji, Pak. Oke. Satu kaset ya. Ya, satu album, Pak ya. Oke. Ya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Halo, oke lanjut. Haleluya. Kita sedang menghayati, Pak, makanya kita tadi terkesima semua gitu. Haleluya, puji Tuhan sekali pujian yang yang dibawakan oleh Pak Pendeta Palsu ya. Mungkin Ibu Tia ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Pak. Sudah banyak sekali ya kita tutup aja ya. Ya, baik. Ya, terima kasih Saudara kasih, dan memang kita kita patut berbangga dengan keimanan kita, dan kita juga harus patut bersyukur bahwasanya kita sudah dipilih untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dan kita sudah dipilih sebagai umat yang dipilih Tuhan, bangsa menjadi imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Tuhan Allah itu sendiri. Dan kita yakin pagi hari ini kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober, di pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Ibu Uti Wati Mena. Baik saudara kasih, kita akan masuk kepada pokok-pokok doa syafaat. Namun sebelum saya akan membagikan pokok-pokok doa syafaat, saya memberikan waktu kepada Ibu Uti Wati Mena untuk closing statement akan tema pada pagi hari ini. Silakan Ibu Uti. Iya, luar biasa ya. Pak Raja Wali ditutup deh, Pak. Kayaknya dari Pak Raja Wali dubbingnya. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Hari ini pelajaran yang kita lihat bahwa Yesus mengampuni dosa seorang wanita pezina itu ya. Padahal seharusnya menurut hukum Musa dia harus dirajam gitu. Tetapi itu terjadi karena Yesus sendirilah yang akan menanggung segala dosa-dosa kita. Lalu dia mengampuni wanita itu, lalu wanita itu dia sadar ya bahwa yang berhadapan dengan dia itu bukan manusia biasa, lalu dia ya Tuhan katanya gitu ya, dan dia ya pasti kita bisa, walaupun tidak tertulis ya perasaan wanita itu, tetapi ya kita tahu lah ya sebagai orang yang sudah dilepaskan dari penderitaan ya, dari kesesakan, dari masalah, dilepaskan ya apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, itu pelajaran buat kita bahwa hanya di dalam Yesus terjadi pelepasan gitu kan. Hanya di dalam Yesus terjadi segala masalah yang kita alami itu ada jawabannya gitu kan.
Hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, ya bukan saja keselamatan, tetapi untuk masalah remeh-temeh kita pun kita mempunyai seorang penolong gitu. Orang-orang biasanya akan berdoa kalau mereka sudah mengalami kesulitan besar gitu. Kalau ada kesulitan kecil-kecil ya mereka merasa mereka mampu, jadi lupa berdoa, nggak mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak kepada teman-teman, apapun masalahmu yang kecil-kecil, bahkan kayaknya hanya untuk sekedar bicara-bicara sama Tuhan, ya lakukan itu gitu kan. Karena Tuhan itu dia adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita, tempat kita berteduh, kita bernaung, tempat kita mencurhat ria gitu kan. Ya segalanya lah, Yesus segalanya buat kita gitu. Memang dia Yesus segalanya ya. Yesus segala-galanya, ya kan? Kawanku abadi, sehari-hari dialah, ya kan? Penolong yang teguh, bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Penolongku, apalagi? Anak-anakku, sobatku. Ya, luar biasa ya teman-teman ya, itulah dia ya. Jadi rasakanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita mulai hari ini dan selamanya. Amin. Ya, itu Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Uti yang telah juga membagikan berkatnya dalam firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini, dan kita percaya kita semuanya yang hadir di sini, baik yang ada di rumah maupun yang menyaksikan lewat YouTube di rumah ataupun dimanapun saudara kasih berada, kita sama-sama sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya akan bagikan pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Ya, pokok doa syafaat yang pertama untuk bangsa, negara, Pancasila, dan NKRI, serta pemerintahan pusat dan daerah. Saya minta kesediaan waktu untuk Bapak Westerling untuk memimpin kita berdoa pokok doa syafaat yang pertama. Apakah Pak Westerling maksudnya bersedia Pak untuk pimpin kita pokok doa yang pertama? Ya, saya berusaha. Ya, baik, terima kasih. Untuk pokok doa yang kedua untuk Gereja Kristuber, saya minta kesediaan dari Ibu Cynthia Gumilang. Oke. Iya, terima kasih Ibu Cynthia. Dan untuk pokok yang ketiga, saya minta kesediaan dari Pastor Jos Gunawan untuk memimpin kita di pokok doa yang ketiga untuk Askri. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pastor Gunawan. Dan untuk doa Bapa kami serta doa berkat dan doa tutup, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Uti Watimena. Baik saudara kasih, mari kita satukan hati kita, kita rendahkan hati kita, kita berdoa pada pagi hari ini di Fellowship Askri. Mari kita satukan hati kita dan kita masuk ke dalam doa syafaat. Oke, saya mulai. Mari kita. Bapa yang ada di dalam, yang bertata, yang memenuhi alam semesta ini, yang duduk di atas kemuliaan dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami memohon, kami meminta, lihatlah bangsa kami di dalam pergulatan, di dalam permasalahan, baik itu yang ada di daerah maupun di pusat. Di dalam permasalahan pemerintahan kami ini khususnya, pelaku-pelaku intoleran,
Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka ya Bapa. Jamah mereka satu persatu. Bahwa mereka di dalam kesesatan. Engkau buka jalan agar mereka juga dapat diselamatkan. Bapa yang ada di dalam surga, pemerintah kami adalah wakilmu. Kiranya Engkau turun mencurahkan hikmat-hikmat dari surga pada pemimpin-pemimpin kami yang ada saat ini. Khususnya layanan hukum. Dalam tatanan hukum negeri kami ini sudah tidak berwujud pada asas kebangsaan kami ini. Sebagaimana Engkau campur tangan dalam membentuk asas negeri kami ini. Yang Engkau sudah nubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Negeri yang akan melambangkan Garuda, itulah Indonesia. Bapa yang di surga, turunlah Engkau jamah negeri kami ini. Khususnya juga kepada saudara kami Muhammad Kace yang tengah bergumul dengan permasalahannya. Aku meminta dan memohon kepadamu Yesus, dan aku menantang Engkau, bebaskan dia tanpa syarat. Itu permintaan saya, Bapak. Sebagai anakmu, meskipun anakmu ini penuh dengan dosa, tapi anakmu ini penuh kasih kepada sesama. Kiranya Engkau, Bapak, jamah dia dan bebaskan dia tanpa ada syarat, tanpa ada iming-iming. Hanya kepadamu kuserahkan kepada. Hanya kepadamu yang kuharapkan. Dan tidak ada mustahil bagimu di dalam kuasa Yesus. Silakan yang lain lanjutkan. Abah, Bapakku yang tercinta, yang termulia, yang maha kuasa, maha agung, aku mencintaimu, dan semua orang di seluruh dunia mencintaimu, including Kristuber yang Christian tuh Bapak. Berkati dan lindungi mereka Bapak, biar mereka bisa bersatu padu bekerja untukmu Bapak, dan untuk mensiarkan warta-wartamu di YouTube Bapak, kemuliaanmu di YouTube Bapak, dan juga touch the people yang sudah mendengar Kristuber Bapak. Tolong Bapak, biar ada unity in Christ di Kristuber dan gereja di seluruh dunia dan di Indonesia juga Bapak, karena itu semuanya milikmu Tuhan. Kristuber juga milikmu, dunia milikmu, tanah yang kita injak juga milikmu, equipment-equipmentnya juga milikmu, pokoknya semuanya lah milikmu Tuhan, including firman-Mu yang akan diwartakan di YouTube Bapak. Tolong Bapak biar bisa satu berpadu juga Bapak, dan juga mengerjakan amanat agungmu Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan akan mengabulkan dan juga akan mengabulkan doa Bapak Westerling tentang MKC. Dilepaskan tanpa syarat dalam nama Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada nama lain yang patut kami puji, patut kami puja, kami tinggikan, kami agungkan, kami besarkan, kami muliakan selain satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar Tuhan, di dalam ASKRI ini, Asosiasi Kristuber Indonesia ini, sangat sadar, tanpa Engkau, kami bukan apa-apa. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat sedikit pun. Karena kami, maka dari itu kami harus bersinergi di dalam satu tubuh Kristus, di mana Engkau menjadi kepalanya, Engkau yang maha kuasa,
yang patut kami tinggikan, kami agungkan, kami besarkan. Di dalam nama Yesus, kami harus satu iman, satu tujuan ya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Bergandengan tangan Tuhan. Tidak ada yang dari golongan ini, golongan itu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami buang segala ego kami, motivasi kami yang salah, motivasi duniawi, motivasi yang mau mencari nama pribadi, tidak ada. Selain kami harus meninggikan, mengagungkan, membesarkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berkontribusi positif bagi pertumbuhan iman anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan. Bangsa dan kemanusiaan ya Tuhan Yesus. Maka dari itu, kami butuh urapan yang daripada Engkau. Askri ini, yaitu Pak Heri Ikim Tuhan, dan semua anggotanya Bapak. Urapi dengan urapan yang dari surgawi Bapa. Di dalam nama Yesus, kami menjadi laskar Kristus, menjadi prajurit Kristus yang gagah berani di dalam kebenaran Tuhan Yesus, memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, sesuai dengan amanat agung-Mu. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Mu. Sungguh kami butuh Engkau Tuhan, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera akan melingkupi kita kemanapun kita pergi. Pulanglah dengan damai sejahtera, kembalilah melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan kasih karunia. Tuhan Yesus menyertai saudara hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.